Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Handayani. Saya dari kelas A27. Asal saya dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Studi Cirebon, yaitu tentang berbagai praktik ritual adat istiadat daerah Cirebon. Nah, budaya adalah cipta rasa karsa manusia yang terbentuk dalam setiap daerah. Dalam perkembangan budaya Cirebon ini biasanya sangat kental dipengaruhi oleh agama Islam, sehingga melahirkan adat yang dijaga oleh masyarakat. Dari berbagai praktik ritual yang ada di daerah Cirebon, saya akan menjelaskan empat tradisi ritual adat yang ada di daerah Cirebon. Yang pertama yaitu ritual ngelolosi. Ritual ini biasanya ketika kandungan mencapai usia 9 bulan. Nah, lolos itu sendiri artinya lancar. Jadi ritual ini mengharapkan kelancaran ketika kelahiran. Lolos juga menjadi nama makanan bubur yang khusus dibuat untuk ritual ini. Nah, bubur lolos ini seperti bubur juada yang lunyu dan licin. Nah, ini merupakan perlambang dan harapan kelahiran seperti bubur lolos, yaitu licin dan lancar. Nah, untuk bubur ini juga disajikan saat makan setelah pengajian dan juga dibagikan kepada tetangga-tetangga. Baik, yang selanjutnya yaitu ritual ngupati. Ritual ngupati ini dalam adat Jawa ada yang namanya tradisi 4 bulanan. Nah, ritual ngupati ini dilakukan ketika usia kandungan mencapai 4 bulan. Ngupati itu sendiri artinya membuat sifat, karena pada usia kandungan 4 bulan Allah menetapkan sifat manusia, yang diharapkan Allah menetapkan sifat kepada anak tersebut dengan sifat-sifat yang baik. Dalam ngupati acaranya yaitu biasanya mengaji, berdoa bersama, membaca surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Waqiah, Yasin, Maryam, dan Yusuf. Adapun surah Yasin itu biasanya mempunyai makna berkah untuk keselamatan. Sedangkan surah Al-Waqiah adalah harapan orang tua agar kelak ketika anak lahir ke dunia mendapat banyak rezeki. Dan untuk surah Yusuf dan Maryam agar nanti kalau anaknya laki-laki mempunyai rupa dan akhlak seperti Nabi Yusuf, dan jika perempuan dapat meneladani Siti Maryam, yaitu ibu dari Nabi Nuh Isa alaihissalam. Dan pada intinya sifat-sifat yang ada dalam isi Al-Quran melekat dalam anak tersebut. Dan dalam ngupati biasanya ngupat itu biasanya membuat ketupat untuk acara makan setelah pengajian tersebut. Nah, kupat ini biasanya merupakan simbol zaman dulu, yaitu untuk gawe sipat. Nah, dalam acara ini mungkin selama acara ini tidak mengandung unsur negatif dan tidak melenceng dari ketentuan agama Islam, karena acara ini banyak mengandung unsur kebaikan seperti sedekah, bersolawat, dan pembacaan qiraatul Quran. Nah, adapun tujuan dari ritual ngupati ini sebagai rasa syukur atas amanah besar dan berharga dari Allah Subhanahu wa taala bagi janin atau bagi orang tua. Kalau untuk bagi janin supaya menjadi anak yang soleh dan solehah, amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah ritual yang ketiga, yaitu puputan. Ritual ini dilakukan setelah pusar bayi putus, dan jika mampu melaksanakan akikah, yaitu menyembelih kambing gibas, 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Acaranya sama seperti ritual sebelumnya, yaitu dilakukan pembacaan Al-Quran dan doa bersama untuk pembacaan berjanji. Yang menarik lagi dalam acara puputan juga dilakukan prosesi penguburan ari-ari. Ari-ari tersebut dimasukkan ke dalam kendi dan ditutup dengan batok bonglu atau batok yang hanya mempunyai 1 lubang. Dan 1 lubang tersebut dimasukkan batang lidi atau dalam bahasa Cirebon disebut sada. Dan setelah dikubur itu ditanami atau ditancapkan tanaman ke dalam tanaman beringin atau dan pandan. Makna dari batok bonglu yaitu bahwa pegangan di dunia itu adalah tok
kang siji atau hanya yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun sada adalah simbol dari syahadat, dan pohon beringin artinya mengayomi dan tidak membahayakan. Adapun pandan adalah artinya itu sifat amis budi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ritual hitanan. Nah, dalam Islam, sunnah laki-laki adalah wajib karena menyiratkan pemurnian diri dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Nah, kita bisa melihat di kalangan utusan menurut sejarah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang pertama kali melakukan khitan, dan sekarang menjadi tradisi di kalangan umat Islam. Di daerah Cirebon sendiri, bila ada anak laki-laki yang dikhitan, biasanya sehari sebelum disunat, masyarakat mengadakan acara arak-arakan atau keliling kampung. Nah, acara arak-arakan ini biasanya diiringi dengan kesenian kuda renggong dan sisingaan. Selain kuda, ada juga kan sisingaan. Biasanya kuda dan sisingaan dinaiki oleh anak yang akan disunat. Nah, setelah diarak-arakan, esok harinya biasanya diadakan syukuran. Syukuran ini biasanya diiringi dengan para tamu undangan yang hadir untuk memberikan uang, atau bisa disebut juga dengan dicecep, supaya anak tersebut merasakan kegembiraan dan melupakan rasa sakit setelah disunat. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.